Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembahasan tentang model penulisan kitab hadis yang kedua. Yang lalu kita telah belajar tentang Al-Muwatta, di mana Al-Muwatta merupakan kitab atau genre kitab yang ditulis dalam pembabannya. Bentuk urutan babnya itu berdasarkan bab-bab di dalam disiplin ilmu fikih. Yang kedua ini kita akan berkenalan dengan Al-Musnad. Ya, Al-Musnad ini nanti agak berbeda dengan Muwatta yang telah kita bahas yang lalu. Al-Musnad itu secara bahasa asnada yusnidu, artinya yang menyandar, ya, menyandar. Musnad berarti yang disandarkan. Baik. Nah, singkatnya Musnad ini adalah genre atau model penulisan kitab hadis di mana bentuk bab di dalam kitab Musnad ini setidaknya ada dua pengelompokan. Nah, yang paling mainstream, yang nomor satu ini, kitab Musnad ini babnya dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi. Jadi kalau Muwatta itu babnya dulu, bab toharo, bab sholat, itu kan, baru kemudian di dalam bab sholat itu sahabat siapa saja nanti yang meriwayatkan hadis banyak, sahabatnya macam-macam, ataupun bahkan tabiin dan tabiut tabiin. Nah, kalau Musnad ini dibalik, jadi sahabatnya dulu, nama personnya dulu, baru kemudian hadis apa yang diriwayatkan oleh sahabat tersebut. Tidak memandang hadis itu hadis fikih atau hadis akidah atau tentang hadis tentang biografi Nabi, misalkan ya, keterangan tentang sifat perilaku Nabi gitu di dalam hadis itu tidak memandang itu. Yang dipandang adalah sahabatnya, nama sahabat Nabi di situ. Nah, jadi namanya dulu, kemudian hadis-hadis apa saja yang diriwayatkan oleh sahabat yang disebutkan namanya itu tadi. Misalkan bab 1 nanti ada bab tentang Abu Bakar saja. Wah, nanti berarti hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq saja. Nanti yang kedua ada misalkan Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali dan seterusnya. Dan setiap sahabat ini nanti akan dimuat di dalam bab sahabat tertentu itu hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Dan yang paling terkenal ini mode yang pertama ya. Mode yang pertama yaitu babnya itu dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi. Contohnya adalah Musnad Ahmad. Nah, ini yang paling kita sering dengar ya. Kemudian juga ada Musnad Abu Hanifah. Nah, ini jarang. Kadang kan kita mikirnya Abu Hanifah itu tidak punya kitab hadis ya. Beliau kan ahli fikih, fuqaha. Tapi beliau juga punya kitab hadis ya. Kitab Musnad Abu Hanifah. Bukan hadis riwayat Abu Hanifah, tidak. Artinya Abu Hanifah mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu. Jadi susunan babnya yang dilihat. Kemudian ada Musnad Abu Ya'la, ada Musnad Abu Bakar Al-Marwazi, kemudian ada Musnad Al-Humaidi dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian ada loh tipe yang kedua. Jadi Musnad itu tidak semua babnya itu diurutkan berdasarkan nama sahabat. Rupanya ada lagi yang lain. Nah, ini meskipun ini tidak terlalu banyak, tetapi ada. Nah, pada mode yang kedua ini, kitab Musnad tidak dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi, tetapi berdasarkan bab fikih atau nanti ada bab akidah. Misalkan Musnadnya Imam Syafi'i. Wah, ini beliau jarang ya kita dengar Musnad Imam Syafi'i itu, padahal beliau juga punya kitab hadis itu. Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan fatwa-fatwa fikihnya, Imam Syafi'i juga, tetapi beliau berdua juga punya kitab hadis, Musnad Asy-Syafi'i. Nah, ini modelnya berbeda dengan Musnad Ahmad yang tadi kita lihat di atas itu ya, itu berdasarkan sahabat Nabi. Tapi kalau Musnad Syafi'i berdasarkan bab fikih. Ini hampir sama dengan Muwatta ya, hampir sama dengan Muwatta. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Baik, kita akan lihat dulu ke Maktabah Syamilah. Nah, misalkan di sini saya bukakan, kita akan melihat Musnad Ahmad yang paling sering kita pakai nih. Kita pilih kitabnya, kemudian kita tuliskan di sini Musnad Ahmad. Nah, Musnad Ahmad ini ada banyak, saya akan mengambil yang cetakan Arisalah ini yang 241 ini ya, cetakan Arisalah. Kita buka saja, klik, kemudian nah kita lihat ini Musnad Ahmad bin Hambal ini, Musnad Ahmad bin Hambal. Mu'alifnya ini sudah ada, muhakiknya dan lain-lain, sampai nasirnya, penerbitnya, Muasasa Arisalah. Kalau kita lihat ke babnya, ini di samping ini ya, yang ada folder-folder kuning, ini bab berdasarkan nama sahabat. Tetapi di dalam Musnad Ahmad,
tidak langsung nama sahabatnya keluar, tetapi nama sahabat itu masih diklasifikasikan berdasarkan apa. Nah, kalau di dalam Musnad Ahmad, ini kita lihat nih ada beberapa klasifikasi sahabat ya, jadi tidak langsung nama. Misalkan yang pertama ini, Musnad Al-Asyarah Al-Mubasyirin Bil Jannah. Jadi Musnad nama-nama sahabat yang 10 yang mereka mendapatkan kabar gembira, ada jaminan untuk masuk surga. Kalau kita buka, ini tanda plusnya, kita klik aja. Nah, ada dua pembagian lagi di dalam satu bab ini. Nanti ada bab yang mengkhususkan Musnad Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi, khusus Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 itu, sahabat yang 4 itu nanti ada di dalam bab ini. Kita buka, ini nanti Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali. Kemudian yang bawahnya ini ada Musnad Al-Baqil Asyara Al-Mubasyirin Bil Jannah. Sisanya tadi kan ada 10. Ini sudah diambil 4 nih. Berarti sisa 6 ya, berarti klik kita buka aja. Ini ada Musnad ini 1, 2, ada Zubair, ada Abu Ishaq, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sampai terusnya ada 6. Berarti totalnya kan 10 ya. Di dalam satu folder dikembalikan lagi ya kan 10. Asyarah ini 10. Kalau dibuka dibagi lagi menjadi 2. Khulafaur Rasyidin 4, kemudian sisanya 6. Nah, seperti itu. Kemudian juga coba kita buka salah satu ya, Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Nah, kita klik ini. Nah, ini semuanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hadis-hadis ini. Nanti kita bisa baca, semuanya punya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak melihat babnya apa, tetapi dilihat sahabatnya siapa gitu. Nah, kedua ini juga ada Musnad Sahabah Ba'da Asroh. Selain yang 10 dijamin masuk surga itu ada juga ada Musnad Ahlul Bait ya. Musnad Ahlul Bait itu nama-nama sahabat Nabi yang tergabung dalam Ahlul Bait, keluarga Nabi, keluarga inti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Musnad Bani Hasyim. Ini ada juga sahabat Nabi yang tergabung di dalam Bani Hasyim. Siapa saja mereka nanti kita bisa cek di sini. Nah, ada Abbas, ada macam-macam ya. Kemudian ini juga ada klasifikasi al-mukatsirin minas sahabah ya. Sahabat yang banyak berfatwa, al-mukatsirin ini. Kemudian al-makkiyin, sahabat-sahabat dari Mekah, al-madaniyin, sahabat dari Madinah, asyamiyin dari Syam, sahabat kufiyin dari Kufah, al-basrin dari Basrah, musnad al-ansor ya dari sahabat-sahabat Ansor dan seterusnya. Nah, ada yang unik di sini ya. Yang terakhir ini ada sebelum terakhir ini ada musnad an-nisa. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang perempuan semuanya masuk ke dalam ini. Ini klasifikasinya ada misalkan Shodiqah Aisyah binti Shodiq. Nah, kemudian ada Fatimah binti Rasulullah dan terusnya banyak. Ini semua sahabiah Nabi masuk ke dalam klasifikasi Musnad An-Nisa gitu. Nah, ini contoh Musnad Ahmad. Kita akan melihat lagi contoh yang lain dari Musnad Syafi'i coba. Ini kita tutup dulu, kita klik di sini, kita cari lagi Musnad Asy-Syafi'i. Nah, ini kita ketemu ya. Kalau tadi Musnad Ahmad itu kan berdasarkan nama sahabat. Tapi kalau Musnad Syafi'i ini agak berbeda, hampir sama dengan Muwatta ya. Tapi masuknya dalam Musnad juga. Kita lihat isinya. Nah, ini berdasarkan bab-bab fikih nih. Kalau kita lihat di sini ada misalkan bab tolak ya, kitab tolak, ada kitab imamah, ada kitab saum wassalat wal aidain, nah, dan lain-lain, semuanya berdasarkan bab fikih. Kenapa ini namanya musnad? Nah, ini berarti hak prerogatif penulis kitab ini gitu kan. Musnad Syafi'i ini tidak ditulis oleh Imam Syafi'i, tetapi ditulis oleh murid beliau ketika Imam Syafi'i meriwayatkan hadis, kemudian dicatat oleh murid-murid beliau dan dibukukan ini jadi Musnad Syafi'i gitu. Meskipun ini nanti penisbatannya kepada Imam Syafi'i karena memang asal dari hadis-hadis ini Imam Syafi'i. Murid-murid beliau hanya membantu menuliskannya saja. Nah, kenapa dinamakan musnad ya? Karena memang dari sananya penulisnya ini menamakan itu musnad gitu kan. Walaupun isinya nanti tidak musnad sebagaimana Imam Ahmad ya, sebagaimana musnad-musnad yang lain, tetapi pengurutannya berdasarkan kitab fikih. Nah, ini keunikannya di situ ya. Hanya saja sekali lagi musnad yang paling mainstream kita temui Musnad Ahmad ya, dan musnad yang lain itu urutannya itu berdasarkan nama sahabat. Nah, nama sahabat Nabi siapa, kemudian nanti meriwayatkan hadis apa saja.
Baik, itu musnad. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, sekalian aja nih. Al-Juz'u, ini yang ketiga, Al-Juz'u. Yang pertama ada muwatta, yang kedua ada al-musnad, yang ketiga ada al-juz'u. Kita membaca Quran juz berapa? Nah, berarti bagian berapa? Juz itu artinya bagian. Nah, kitab ini disusun dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kesamaan tema dengan konsep sederhana. Jadi tematik modelnya gitu. Kalau bab jihad ya jihad aja. Satu kitab itu berbicara tentang jihad. Nanti ada bab zuhud ya. Zuhud, satu kitab itu berbicara tentang zuhud semua gitu. Nah, bedanya apa? Kalau orang-orang zaman sekarang menulis misalkan kitab hadis, Pak, saya nulis kitab hadis juga, Pak, tentang misalkan fadilah membaca Al-Quran gitu kan. Satu kitab itu saya masukkan fadilah membaca Quran semua. Apakah bisa dikatakan kitab ini dengan model Al-Juz'u ini, Pak? Bedanya dengan Al-Juz'u, kalau orang-orang zaman sekarang mengambil hadis itu dari kitab-kitab yang sudah ada, dikutip, masukkan ke tulisan dia. Tapi kalau Al-Juz'u ini, di dalam kitab ini, hadis-hadis yang ditulis memiliki sanad yang bersambung dengan penulis gitu, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penulis memiliki sanad nyambung sampai Nabi. Kalau di zaman kita orang nulis kitab tematik, hadis tematik itu kan comot sana comot sini ya, dari Sahih Bukhari diambil, Sahih Muslim diambil, Sunan Abi Daud diambil, Sunan Tirmidzi diambil tanpa memiliki mata rantai yang nyambung kepada Nabi. Nah, tetapi di dalam metode penulisan Al-Juz'u ini penulis kitab memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kitab ini juga kita sebut dengan kitab referensi induk di dalam hadis. Nah, misalkan apa? Satu, kita punya misal kitab Al-Jihad ini. Karyanya Ibnu Mubarak. Kemudian Fadhail Quran, karyanya Ibnu Katsir. Ada Tarikh Tabari, ya, hadis-hadis tentang tarikh yang diriwayatkan oleh Tabari. Kitab Az-Zuhdu, karya Abu Daud. Nah, yang paling sering kita ketemukan adalah kitab Al-Jihad. Jadi kurang di sini, harusnya ada kitab Az-Zuhdu juga. Jadi Ibnu Mubarak ini punya dua. Al-Jihad punya, Az-Zuhdu war-Raqaiq punya. Coba sekarang kita cek ke Maktabah Syamilah tentang mode penulisan kitab ini. Saya ingin ngecek yang Az-Zuhdu ya, punyanya Ibnu Mubarak itu terkenal sekali. Kita buka sini, kemudian kita tulis misalkan gini, langsung saja Az-Zuhdu gitu. Az-Zuhdu Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ya. Nah, langsung dapat nih, Az-Zuhdu war-Raqaiq Ibnu Mubarak, kitab zuhud dan raqaiq ya, kelembutan hati, punyanya Ibnu Mubarak. Isinya tentang tazkiyatun nafs ya, manajemen kolbu bahasa kita sekarang. Coba kita buka. Nah, ini bab-babnya semuanya bab tentang zuhud ya, bab tentang manajemen kolbu, kelembutan hati, macam-macam isinya nih, bukan cuma tentang zuhud aja, tetapi judulnya itu zuhud, hanya dalamnya itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hati ya, dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ini ada tentang zikir, ada tentang kesungguhan dalam ibadah, ada tentang ikhlas dan niat, ada tentang pengingat maut, larangan untuk panjang angan-angan. Misalkan kita buka ini yang panjang angan ini, misalkan klik ini, kemudian kita tali. Nah, kita lihat di sini mesti ada nama Ibnu Mubarak di sini karena beliau punya sanad yang nyambung sampai ke Rasul. Dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza ibnu Adam, dan seterusnya. Nama Ibnu Mubarak selalu ada di dalam jajaran hadis yang beliau tulis karena beliau memiliki riwayat langsung yang nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.